saya sebagai komentar cuma terima kasih buat teman-teman yang semangat kita ada teman-teman. Terus aku rasa juga kalau memang kita lihat juga seger gitu rasanya, jadi nggak bosenin, terus terkesan asik sih. Itu sesuai dengan bahwa kak itu pasarnya ngasih suara, jadi konsep yang sudah dikerjakan kita itu sudah baik dan cukup baik, dan aku rasa mungkin itu layak untuk dipertahankan terus. Jadi ya kalau dari aku saja sih aku nggak ada kritik ya terhadap apa yang kamu coba buat dan sebagainya. Jadi kalau mungkin kalau dari aku, mungkin kalau misalnya nanti ada bingung soal konten atau misalnya mengenai hubungan menti dan mentor, bisa disampaikan aja ke saya ke aku buat kita bersama. Itu aja kalau dari aku, jadi nggak ada pertanyaan. Silakan berarti. Oke, bisa itu sebelumnya Apa? Dicopot. berapa ya? Enggak. Oh, salah. Yang mana, Mbak? Berapa ya? Ya. Oke, ini sebelumnya aku sampaikan makasih ya Mbak Nia, karena banyak banget menginformasikan apa yang aku inginkan sebelumnya gitu. Karena belum masih yang pegang aku nih, dan mungkin jalannya baru yang arah sama segala makasih gitu. Karena untuk terus effortnya besar ya, dan ini karena jamnya terbatas, waktu sebelum ada makan SIB itu belum terberdasarkan gitu. Jadi sini alhamdulillah ada teman-teman lain itu sangat membantu dengan kehadiran kalian. Itu yang kita nih bisa dilihat ya, output yang dihasilkan tadi listnya juga banyak, kemudian jumlah pelanggan juga banyak gitu. Dan dilihat kolaborasi itu bentar lagi juga berapa ya? 3.000 berasa nggak salah, itu mereka juga dari sebelumnya gitu. Kemudian mungkin yang satu aku bahas bawah itu yang nggak merupakan best knowledge tidak qualified ya gitu ya. Jadi mungkin nggak relevan dan juga nggak sejalan dengan apa yang sudah direncanakan gitu. Dan itu memang tadi juga sama Fira sempat dibahas juga, karena mungkin yang paling bisa selesai itu biar event ya, karena misalnya ada eksibisi, kemudian ada artikel sama apa pembicara yang baru approve gitu. Dan mungkin yang apa ya, jadi kendala selama ini makanya tadi nggak inline dengan apa datanya sudah disusun. Nah mungkin untuk kedepannya tadi kita juga sempat menyampaikan untuk kontennya mungkin bisa ya, jadi per week nanti di hari Jumat nanti bisa start, kemudian untuk konten dari sini sampai hari sampai seminggu depan. Aku juga setuju kalau mau diganti perlu itu nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau ada kendala kemudian solusi dari teman seperti apa, kemudian kita bisa sampaikan aja tanpa menunggu apapun dari komunitas. Terus satu lagi sih mungkin kendala. Karena dulu aku menyampaikan ya kalau ada jasa dari kantor gitu, dan mungkin belum aku ajukan karena kemarin ada beberapa pengeluaran yang mungkin dari pihak kantor, kemudian tenaga dan mau mengajukan pun juga dari tim finance masih sibuk untuk audit gitu. Nah mungkin aku juga mohon maaf pada Indra karena saat ini masih pakai diva sendiri gitu, tapi untuk skala budgetnya bisa diajukan ya untuk diva, jadi harapannya nggak perlu pelanggan investasi. Itu kontennya Wis, semangat aku nih. Kucuri langsung. itu sih ya. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Dari aku mungkin dari apa yang kamu pelajari ada yang baru dari sebelumnya, mungkin kamu pernah magang gitu dan kamu baru dapetin di sini gitu. Yang aku baru dapetin di sini sebenarnya memperdalam ini sih, edit di CapCut. Soalnya kan kemarin itu cuma basic-basic yang kayak ya udah nyatu-nyatuin, tapi sekarang kayak oh ternyata CapCut tuh sebanyak itu fiturnya. Dan kalau aku join yang pro itu juga semakin banyak yang sangat membantu dan bervariatif seperti itu. Oke, mungkin ini ya terakhir dari lingkungan kerja, apa maksudnya lingkungan di kantor ataupun juga dari teman-teman di bidang manajemen, ada ini nggak hal yang bikin kamu bisa atau yang mungkin bikin kamu yang kurang nyaman? Teman-teman
nggak ada. Ya, Yang benar. Ah, Mereka sangat Sama terakhir adalah aku rasa sih tim konten gitu ya, tim reels, kamu nulis di TikTok, nulis di Instagram ya. Aku rasa ya nggak usah terlalu pusing dan fokus pada jumlah followernya, tapi fokus pada konten yang baik aja. Proses nanti follower dan like dan komunitas itu akan jelas. Itu aja sih. Iya, aku mau tanya Mbak. Ini kan sebenarnya aku tuh masih bingung kan. Sekarang kan kita masih dalam masa NCPC sama artikel. Jadi untuk kedepannya sebenarnya kalau di awal tuh kan kita rencananya kayak ya promosi cuma 2 kali seminggu. Tapi karena ini sekarang ada 2 event yang mana itu juga harus nge-push nyari peserta. Jadi apakah tidak masalah jika seminggu tuh nguploadnya 4? Kok 4 ya? 3. Misalnya kayak 2 kali NCPC seminggu, satunya artikel, atau tetap 2 aja seminggu? 3 nggak apa-apa. 3 nggak apa-apa. Tapi memang ini yang diselingin kalau misalnya kalau promosi berarti 1 minggu berturut itu nggak boleh 3 aja adalah promosinya, nanti yang satu yang cedera. Skripsi apa yang seperti biasa aku lakukan kalau bikin. Ya. Sama ini kalau aku create apa ya, sejauh ini aku baru buat konten education tuh cuma 3 aja, sisanya tuh engagement, terutama yang di TikTok. Terus menurut Mbak atau Mas, apakah akan lebih baik jika aku terus kita buat tuh konten education yang lebih banyak atau tetap engagement? Soalnya kalau education juga yang kalau di Reels itu kurang naik juga kan. Aku sih lebih ke engagement ya, karena kan kita target marketnya adalah mahasiswa yang mungkin banyak membutuhkan hiburan gitu. Karena kemarin kalau di apa yang sudah edukasi Mirabat itu kan ada satu pada menurut apa? Portfolio, hard skill, soft skill. Mungkin di next nggak boleh lebih dari 1 menit ya, karena nanti mungkin akan ditinggalkan dan durasi sesinya akan berkurang. Itu nggak masalah sih walaupun menggunakan materialnya bisa ada persentase 30, tapi dari itu tuh. Jadi memang nggak kayak bilang jangan bikin yang keren-keren gitu ya. Kalau aku mungkin tetap ada ya untuk edukasi engagement ya, tapi lebih karena menurutku juga kalau misalnya kita bikin konten edukasi tapi dengan pemasaran yang menarik dan sekitarnya juga engagement dan engagementnya juga berkaitan sendiri. Jadi mungkin nanti untuk yang untuk edukasi ya harus tetap ada lah ya, tujuan ya masalahnya bagi ya di platform atau di media sosial atau sosial kita harus ada esensi untuk kasih ilmu atau apa gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, Yang Mas. lain, ini Mungkin kalau dari aku ini sebenarnya problemnya ada di Vira juga sebenarnya seperti disampaikan, yaitu tentang publikasi konten. Jadi kan kita tuh sempat menyebutkan kalau misalnya konten itu ada yang kayak tanda kutip tabrakan sama konten yang mana. Mungkin ini masukan dari aku pribadi, itu nanti timeline atau penjadwalan konten itu dirimu sinkronkan dulu sama Vira. Sama Vira. Ya begitu. Jadi biar pembagian algoritma kontennya kalian berdua itu tetap optimal. Walaupun nanti ada konten event, ada konten apa, tapi asalkan dirimu sama Vira itu udah synchronize mengenai penjadwalan konten, nah itu nanti bakal jalan sendiri gitu. Oh ini ternyata jam segini Vira upload ini, nanti kamu upload apa gitu. Soalnya kan memang untuk si Vira kan memang fokusnya kan di Instagram ya untuk saat ini kan. Nah, kan kalau yang di TikTok aku nggak mempermasalahkan, mungkin nanti juga bisa berangkat ke YouTube Shorts juga atau gimana, terserah aja. Nah tapi untuk yang terutama di Instagram, soalnya takutnya kan pembagian algoritma per konten itu memang sangat vital sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya dalam satu konten itu dalam satu akun tuh mau publis beberapa kali dalam sehari. Nah itu harus benar-benar diatur banget tuh pembagian ini. Tapi itu aja sih. Mungkin nanti jadwalnya disinkronis atau dijadikan satu database dulu. Jadi biar dirimu dan Vira bisa melihat sama-sama. Gitu. Oke, dari kami udah cukup. Thank you, Vira.